Siapa namanya? Dila. Aldila. Ya. Aldila ini berperan sebagai apa di buku ini? Berperan sebagai editor buku. Editor buku. Ya. Sebagai editor buku, dan sebagai seorang anak, Rumah Utuh Tapi Tidak Cemara sendiri menurut Dila sebagai seorang anak itu apa? Rumah utuh tapi tidak cemara itu berarti ya kita utuh, keluarga kita punya keluarga yang utuh tapi dalamnya tidak utuh, dalamnya berantakan, gak ada komunikasi, banyak perselisihan. Berarti kayak utuh tapi tidak cemara, broken tapi tidak hancur. Iya. Asik. Sosok penulis, sosok Mas Koko Ganteng di mata editor. Sosoknya seperti apa? Sebenarnya sosok yang gak bakal nyangka kalau misalkan bisa buat tulisan kayak gini. Kenapa Anda nggak nyangka? Apakah karena Maksudnya kan kalau di Anda tidak percaya? maksudnya kalau di real life aku nggak melihat apa ya, nggak melihat Mas Koko yang puitis. Yes. Tapi ternyata begitu pas tulisannya jalan, itu ternyata punya makna yang dalam banget. Sumpah. Oke. Momen apa yang diingat dari proses penulisan buku ketiga ini? Yang paling diinget itu pas Mas Koko gedor-gedor kamar, gedor-gedor pintu kantor. Kenapa? Itu karena maksudnya aku nggak expect juga ya. Ternyata maksudnya kita buru-buru juga kan sesuai deadline. Ya. Terus kita juga pas editing, ternyata dia tuh tulisannya dibuat dari mulut. Jadi aku tinggal ngetik, tulisannya keluarnya dari mulut Mas Gimana Koko. tuh? Coba ceritakan tulisan keluar dari mulut itu gimana? Jadi Mas Kokonya berpikir, kita sambil dengerin lagu kan, sambil nyalain lagu. Terus Mas Koko yang merasakannya, dia keluar, perasaannya keluar dari mulut. Terus aku langsung ngetik kata-katanya. Jadilah deh buku ini. Oh iya, jadi aku setel musik di Iya Spotify, terus aku ngomong apapun yang aku keluarkan. Sebenarnya ini pertama kali sih Mas dapat, maksudnya penulis yang begini. Experience Iya, sumpah. pertama ya. Anda ngerasa itu adalah sesuatu hal yang kocak, lucu atau aneh? Sebenarnya kocak sih enggak, cuman kayak Aneh. nggak aneh juga sih. Sebenarnya agak aneh sih, karena kan karena kayak wah, menurutku kan aku mikirnya kalau tiap penulis tuh ya udah langsung nuangin apa yang dirasainnya kan. Nah menurutku tuh bakal susah gitu kalau misalkan keluar dari mulut terus yang ngetiknya orang lain. Ternyata itu tuh bisa gitu. Bisa sampai jadi buku yang menurutku itu kalau dibaca dapat banget sih. Asik. Terus buku ini tuh cocok untuk siapa dan kenapa mereka harus beli buku Utuh Tapi Tidak Cemara ini? Menurutku cocok, selain utamanya kan bagi untuk teman-teman yang punya keluarga utuh tapi tidak cemara, tapi menurutku ini juga bisa buat teman-teman yang tidak mendapatkan peran ayah, walaupun ayahnya masih ada ataupun ayahnya udah nggak ada ya, tapi teman-teman nggak dapat peran itu sangat cocok sih. Harus beli? Harus, karena teman-teman juga bisa apa ya, bisa dapat pesan apa yang mau disampaikan penulis di sini. Terus kemudian apa lagi ini buku ini menurut cocok untuk siapa? Harapannya untuk pembaca buku Utuh Tapi Tidak Cemara ini. Ya, harapannya sih aku maksudnya buat teman-teman yang udah beli dan yang baca buku ini tuh teman-teman bisa menemukan kedamaiannya sendiri, bisa berdamai dengan luka dari keluarga, walaupun ya sebenarnya emang butuh waktu yang sangat lama dan nggak tahu ya, kita nggak bakal tahu lukanya itu kapan sembuhnya, tapi aku harap sih bisa seenggaknya terobati dari buku ini. Ya, ini tuh adalah salah satu orang yang berperan penting dari proses penulisan sampai akhirnya terbit. Jadi 3 orang tuh tadi sebenarnya mereka berperan penting semuanya. Gitu. Bisa nggak ya? Bisa. Bentar. Ada mobil lagi. Kita emang di pinggir jalan konsepnya begini, nggak apa-apa. Kemudian terakhir nih Kak Dila,
Apa? Kak Dila kan pasti udah baca dari draft juga, karena kemarin juga ada masalah sedikit ya kan. Tulisan apa yang tulisan mana yang kamu sukai dari buku ini dan tolong bacakan. Aku masih sama sih. Kan kita sebelumnya siaran kan radio. Kemarin ya. Iya, dan aku masih pilihan kata-kata yang sama sih. Mana coba? Ada di halaman 127. Jangan disebutin. Ulang. Halaman berapa? Nanti biar mereka yang cari tahu sendiri ketika udah baca gitu. Ada di halaman TED gitu ya. Halaman sekian gitu. Halaman sekian. Oke. Ini apa, Pak? Nanti itu kayaknya belok ya. Belok yuk. Halaman sekian dari buku Utuh Tapi Tidak Cemara. Halaman sekian dari buku Utuh Tapi Tidak Cemara. Tuhan, kalau memang Bapak belum sembuh dari lukanya, tolong sembuhkan. Tolong beri Bapak setetes cinta atau satu ketukan kecil yang bisa membuat hatinya lunak, sehingga Bapak bisa jadi sosok Bapak yang lebih tenang, tidak suka marah, dan Bapak jadi sayang sama aku. Atau kalau tidak, sembuhkan aku dari rasa sakit yang Bapak beri. Beri aku sedikit kelapangan, lembutkan hatiku, dan hilangkan rasa sakit dan benci aku terhadap Bapak. I see. Itu pasti bakal dirasain teman-teman juga sih. Alasan kenapa kamu suka tulisan itu? Karena menurutku susah banget ya ngilangin rasa benci ke sosok ayah. Maksudnya Kak, emang kita tahu ya, nggak ada yang tahu maksudnya ayah punya luka masa lalu atau gimana, tapi kan untuk menghilangkan akibat dari luka bapak sendiri, korbannya kita itu tuh susah banget. Jadi ya ini tuh kayak udah di titik pasrah banget ya terhadap Tuhan, yang minta tolong sembuhkan lukanya bapak dan luka yang bapak beri untuk aku. Ya, kenapa aku nulis gitu? Karena satu-satunya hal yang bisa mengetuk hati seseorang ya yang menciptakannya. Iya benar sih, susah banget. Jadi itu teman-teman, kita udah sampai di akhir semua video ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa juga di subscribe. Kalau kalian mau beli buku ini, ke Gramedia bisa, ke toko buku online juga bisa, atau klik link yang ada di deskripsi.